Welcome to my channel. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya. Saya calon guru penggerak di sekolah Bapak SMA Negeri 1 Napa Balano. Ya, akan melakukan tugas wawancara nih Pak terkait kasus dilema etika yang mungkin Bapak pernah temukan selama menjadi kepala sekolah. Ya, ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau berbicara masalah dilema etika, berarti dia bilang itu benar. Ya, Kalau yang ketujuh bukan moral, berarti yang satu benar, yang satunya salah. Seperti itu. ya, baik. Selama Bapak menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah ini, kira-kira ada tidak kasus yang posisinya itu nilainya berbenturan atau posisinya itu sama-sama benar? Sekarang, dia kalau kondisi seperti itu sama-sama benar, maka kita mengambil kesimpulan berdasarkan aturan yang berlaku dan rasa peduli kita terhadap keduanya itu. Berbasis peraturan dan rasa peduli Pak ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa ini atau step-stepnya yang Bapak laksanakan untuk mengambil sebuah keputusan? Jadi yang pertama kita mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian yang kedua itu mencari kira-kira fakta-fakta apa yang berkaitan dengan masalah itu, dan yang ketiga itu melakukan persepsi, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi runtut ya Pak ya, komplit langkah-langkah yang Bapak laksanakan untuk mengambil sebuah keputusan, di mana tak lupa juga Bapak mengedepankan yang namanya kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh warga sekolah Pak ya. Eh, Selama Bapak menangani atau mengambil sebuah keputusan, ada tidak langkah yang paling efektif menurut Bapak? Jadi langkah yang paling efektif itu yang pertama itu setelah kita tahu kasus itu, maka kita harus juga selesaikan dengan teman-teman, dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian di samping itu juga kita koordinasi kadang dengan kepolisian supaya tidak lagi masalah itu berkelanjutan sampai luar. Iya benar sekali, tidak terulang lagi. Tidak terulang. Ya. Nah, selama ini tantangan terbesar yang Bapak temukan begitu dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah SMA Negeri 1 Napa Balano ataupun selama menjadi kepala sekolah Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi? Oh ya, kadang kalau masalah kaitan dengan kasus-kasus masalah besar itu, sebagian itu kadang kejadian karena yang perlu kita tahu, kemudian sebelum masalah itu kita selesaikan, justru kadang kita ketahui sudah beredar di media sosial. Ya, sehingga kadang kita kalau ada kasus seperti itu terpaksa bagaimana untuk
menjaga nama baik sekolah, kadang kita panggil orang tuanya, kemudian klarifikasi, termasuk anak yang bermasalah seperti itu. Kemudian kadang yang mediakan itu, kadang kalau dari anak-anak kita kasih sanksi dia. Seperti itu. Ya. Jadi salah satu tantangannya yang ada kasus yang sampai beredar di media sosial seperti itu ya. Nah, ada tidak dalam mengambil sebuah keputusan Bapak mempunyai waktu tertentu atau langsung mengeluarkan sebuah keputusan atau butuh waktu? Kalau dalam mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian masalah, kadang kita bicarakan dulu kadang dengan teman-teman, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau memang itu masalahnya mungkin berat, maka juga hukumannya mungkin bisa sampai diskursi mana. Tapi sebelum diskursi itu koordinasi dulu dengan teman-teman para wakil kelas sekolah. Berarti tergantung tingkat urgensinya atau tingkat level masalahnya Pak ya, dalam mengambil sebuah langkah pengambilan keputusan. Nah, selama ini kira-kira adakah orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Kadang kalau dalam suatu penyelesaian masalah, kemudian yang membantu dalam menyelesaikan masalah itu teman-teman guru, di samping teman-teman guru dari BP juga wakil ketua sekolah, sehingga ketika masalah itu kita ambil suatu keputusan, maka kalau ada dari masyarakat mungkin yang tidak terima, maka kita bisa bertanggung jawab bersama-sama karena itu, walaupun hanya sebagian, tapi itu sudah menjadi keputusan sekolah. Benar sekali. Jadi apapun keputusan yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam memutuskan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan? Jadi pengalaman yang saya dapatkan selama di sekolah itu dalam hal menyelesaikan suatu masalah, kadang juga mungkin bertentangan dengan perasaan, ya benar. Ya, tapi karena suara terbanyak dari teman-teman harus kita ambil, maka kadang seperti itu, kadang kita ambil sesuatu walaupun mungkin bisa bertentangan, tetapi kalau bertentangan umpama, kalau memang kita menjadi keputusan bersama, sudah itu kita ambil walaupun itu mungkin ada yang tidak setuju, tapi dengan nama baik sekolah ya kita ambil keputusan itu. Ya. Jadi intinya Pak, dalam mengambil sebuah keputusan Bapak itu mengedepankan yang namanya musyawarah, kemudian berkolaborasi, dan tentunya mengedepankan kepentingan murid. Jangan ada murid atau warga sekolah yang dirugikan seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin Pak cukup wawancara kita dalam kasus dilema etika yang pernah Bapak temukan dalam profesi Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Muna atas nama Wali Ramadan bekerja di SMP Sebenarnya Balano. Meminta kesempatan Bapak melakukan wawancara terkait dilema etika yang mungkin Bapak pernah temui dalam profesi Bapak sebagai kepala sekolah. Poin ini Pak yang saya perlu pertanyakan kepada Bapak. Ya. Poin pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu sebuah dilema etika atau moral?
pasca kasus itu sebuah dilema etika, rujukan moral. juga biasanya strategi saya adalah bahwa setiap permasalahan itu tidak langsung ada pada pengambilan keputusan, tapi saya selalu mengawali dengan sebuah diagnosa masalah. Dari diagnosa itu selalu saya coba telisik lebih jauh sebetulnya untuk permasalahan dari sebuah kebijakan ataupun sebuah kegiatan yang saya lakukan di sekolah itu sebetulnya diakibatkan oleh apa? Apakah komunikasi yang tersambung dengan baik, atau juga misalkan bahwa betul-betul itu murni kebijakan tersebut betul-betul murni bertentangan atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi pada prinsipnya saya melakukan diagnosa masalah dulu, sehingga dari diagnosa itu saya bisa memberikan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan situasi. Jadi melakukan diagnosa terlebih dahulu Pak ya sebelum mengambil keputusan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang saling berbenturan begitu nilainya, nah bagaimana Bapak menjalankannya selama ini? Yang pasti bahwa selalu saya kedepankan musyawarah. Ketika walaupun ada kasus yang membentukkan dua itu antara moral dan etika, tetapi semua saya tempuh dengan cara musyawarah, menggunakan semua informasi dari beberapa guru, masukan beberapa guru, kemudian keputusan yang saya ambil tidak mengabaikan nilai-nilai dan etika, tetapi juga tidak merusak hubungan moral ataupun kondisi harmonis dalam sekolah. Jadi intinya bahwa mengedepankan musyawarah mufakat, mendengarkan semua informasi yang ada, kemudian keputusan yang diambil pun secara proporsional, tetap mempertimbangkan dua aspek itu, sehingga dua aspek itu tidak terjadi benturan yang justru nanti berimplikasi negatif kepada kebijakan sekolah. Itu terkait langkah-langkah Bapak ya dalam melakukan atau menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Pertama adalah membuka ruang kepada guru, sehingga guru bisa berpendapat, memberikan gagasan, informasi, masukan, sehingga kebijakan yang saya sekolah itu betul-betul bukan dari saya sendiri, tetapi juga berasal dari ibu guru di sekolah, dan pada akhirnya itu memudahkan saya dalam pengambilan keputusan. Paling tidak bahwa ini adalah pelibatan semua yang ada di sekolah, ya, kolaborasi, ya, partisipasi, keterbukaan, itu yang menjadi hal yang utama untuk pengambilan keputusan di sekolah ini. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin menjadi tantangan terbesar mungkin yang selama Bapak temukan dalam mengambil sebuah keputusan? Kira tantangannya apa? Tantangannya bagaimana menyamakan persepsi dan pandangan orang yang beragam. Karena ketika kita menghadapi individu yang jumlahnya banyak dan memiliki pemikiran yang beragam, tentu yang terhadapi adalah perdebatan itu mengubah mindset cara pandang orang yang berbeda-beda, sehingga saya selalu harus berupaya menanggapi setiap persoalan melalui dengan sudut pandang yang berbeda-beda, artinya bisa menampilkan semua pandangan orang. Jadi dari itu semua saya mengambil sebuah keputusan, dan itu saya yakin bahwa itu bisa menghasilkan semua pemikiran orang lain. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau diselesaikan saat itu juga? Sepanjang urgensi masalahnya itu harus diselesaikan secepatnya, maka kenapa tidak harus diselesaikan pada saat itu juga? Tetapi kalau misalkan masalahnya masih butuh pendalaman, masih butuh analisa, maka itu perlu waktu. Tetapi waktu juga kita harus punya target waktu, berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan
masalah itu terselesaikan. Jadi intinya tergantung urgensitas masalahnya. Kalau di urgensitas bisa diselesaikan sekarang, tidak boleh tertunda. Kalau untuk tertunda lama maka butuh waktu dan tetap ada pada waktu sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi dilihat dari urgensi masalahnya ya Pak. Jadi kalau misalkan masih butuh analisa, butuh pendalaman, ya dilakukan dulu analisa butuh waktu ya. Baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Oke. Mungkin kolaborasi, kerjasama dengan Bapak Ibu. Jadi hampir semua guru selalu menjadi bagian yang terpisahkan dari kerja-kerja sekolah, di mana partisipasi guru dan warga sekolah juga siswa bahkan itu sangat membantu kegiatan kepala sekolah di sekolah. Misalkan dalam kegiatan-kegiatan supervisi atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kontribusi dan dukungan dari guru dan siswa itu sangat kuat, sangat baik sehingga semua kegiatan-kegiatan yang sudah bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam mengambil sebuah keputusan? Prinsipnya bahwa pertama keterbukaan, yang kedua dia harus mampu bekerja sama untuk kolaborasi semua orang. Dan yang ketiga, seorang kepala sekolah harus bisa menjadi teladan baik dalam etika dan moral maupun dalam kompetensi akademik. Karena dengan itu semua kepala sekolah bisa melewati tugas-tugasnya dengan baik, karena bisa menjadi figur yang baik bagi seluruh warga sekolah di sekolah. Dan dengan itu semua yakin sekolah akan bergerak maju dan bisa menyelesaikan semua tugas-tugas pelayanan pendidikannya dengan baik. Keterbukaan, kemudian kerjasama, kolaborasi dan partisipasi di sekolah Bapak ya, sehingga Bapak bagaimana upaya Bapak juga menjadi teladan untuk seluruh stakeholder, seluruh warga sekolah di sekolah Bapak. Baik. Mungkin untuk wawancara saya bersama Bapak kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, ide-ide ataupun pemikiran Bapak saya luar biasa di sebuah pemikiran baru lagi bagi saya percerakan kembali bahwa memang kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya melakukan kolaborasi, keterbukaan, jangan karena kita sebagai pemimpin kita egois seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, demikianlah wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raha, Bapak Ahmad Jayadi. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.